Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tasya Fahira dengan NPM 059. Perkenalkan, saya Bustian Rahmat Ardiansyah dengan NPM 110. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Yang pertama akan membawakan mengenai identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko yang akan dibawakan oleh Gustian. Baik, untuk diidentifikasi bahaya penilaian pengendalian risiko atau disingkat IBPR adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat potensi bahaya di tempat kerja, menilai tingkat risikonya, dan menentukan cara pengendaliannya. Formulir ini mencatat jenis bahaya, seberapa besar risikonya, siapa yang bertanggung jawab, serta jadwal dan bukti pelaksanaan pengendalian. Formulir IBPPR membantu perusahaan dalam memantau dan memastikan keselamatan kerja berjalan sesuai aturan. Di sini terdapat penilaian untuk dokumen IBPPR. Jadi untuk arah yang horizontal adalah frekuensi banyaknya kejadian itu terjadi, dan untuk barisan vertikal adalah tingkat cedera yang dirasakan oleh pekerja yang mengalami risiko. Untuk penilaiannya itu adalah dengan mengkalikan frekuensi dengan tingkat keparahannya, maka akan didapat nilai dari bahaya tersebut masuk dalam kategori apa. Di sini terdapat contoh dalam penelitian IBPPR. Untuk lokasinya berada di Laboratorium Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Proyek ini adalah praktikum kimia dari mahasiswa teknik pertanian. Untuk tabel IBPR adalah seperti ini. Dimulai dari aktivitas pekerjaan. Jadi pertama itu pengecekan kelengkapan peralatan yang digunakan dalam laboratorium kimia. Di sini terdapat identifikasi bahaya, alat pecah, melukai tangan, jatuh tertimpa, dan bisa terkena sisa bahan. Untuk resikonya potensinya adalah luka ringan hingga sedang pada tangan maupun bagian tubuh yang tertimpa oleh alat. Di sini penilaian resikonya masuk ke dalam kategori 3 berwarna hijau. Untuk pengendalian risiko awalnya pada eliminasi itu hindari penggunaan alat yang retak dan hindari penggunaan alat yang bekas tanpa pembersihan. Di sini penanggung jawabnya ada asisten praktikum. Untuk regulasinya adalah keselamatan dan tata tertib yang sudah ditentukan oleh laboratorium kimia. Untuk aktivitas kedua itu menyiapkan larutan asam sulfat. Identifikasi bahayanya, percikan ke kulit atau mata, dan uap yang korosif. Itu berpotensi luka bakar serius, iritasi pernapasan. Masuk dalam tingkatan risiko warna kuning. Untuk pengendalian eliminasinya itu gunakan konsentrasi lebih rendah untuk larutan asam sulfat. Nah, untuk pengendalian rekayasanya itu bisa menggunakan larutan itu di lemari asam menggunakan APD lengkap. Untuk pengendalian risiko administrasinya itu SOP penggunaan bahan berbahaya harus dilaksanakan. Kemudian aktivitas pekerjaan ketiga melarutkan natrium hidroksida. Di sini identifikasi bahayanya itu reaksi panas berlebihan saat pencampuran, risikonya itu luka bakar kulit, percikan mata. Untuk tingkat risikonya sama warna kuning. Untuk pengendalian risikonya itu ada eliminasinya, gunakan larutan, siap pakai bila memungkinkan. Untuk rekayasanya menggunakan pelindung wajah, sarung tangan yang tahan alkali. Untuk administrasinya, instruksi pencampuran bertahap. Kemudian aktivitas pekerjaan keempat itu menggunakan etanol sebagai pelarut. Itu memiliki identifikasi bahaya, mudah terbakar, uapnya berbahaya. Kemudian untuk resikonya itu bisa kebakaran maupun ledakan kecil. Untuk tingkat resikonya itu warna kuning. Pengendalian resikonya itu pada eliminasi gunakan pelarut. Kemudian rekayasa itu ventilasi itu harus yang baik, cukup jauhkan dari api. Untuk administrasinya itu pelarangan sumber api dalam laboratorium. Untuk aktivitas pekerjaan kelima itu reaksi menggunakan hidrogen peroksida. Bahayanya itu bisa membuat ledakan kecil jika terkontaminasi logam dan bisa membuat iritasi kulit. Risikonya itu luka bakar dan kebakaran. Tingkat risiko itu 9. Eliminasinya itu gunakan konsentrasi yang takarannya rendah.
Rekayasanya itu penyimpanan di botol gelap, hindari logam. Untuk administrasinya itu pelabelan bahan yang bersifat oksidator. Kemudian aktivitas pekerjaan keenam, melakukan terasi bahan kimia. Untuk identifikasi bahannya itu bisa terpapar bahan kimia berbahaya, tumpahan, kontak dengan kulit ataupun mata. Untuk risikonya yang disebabkan bisa luka bakar kimia, iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan pencemaran lingkungan. Tingkat risikonya itu angka 6 warna hijau. Untuk eliminasinya itu gunakan bahan kimia tidak berbahaya bila memungkinkan. Kemudian untuk rekayasanya, desain lagu dan buret anti tumpah, dan gunakan pelindung meja kerja. Untuk administrasinya itu SOP penggunaan alat diketatkan, dan juga pelatihan penanganan bahan kimia. Oke, untuk aktivitas ketujuh, pembuangan limbah cair kimia ke tempat penampungan itu bahayanya itu bisa tumpah, tumpahan limbah, uap beracun. Untuk potensinya bisa gangguan pernapasan, kontaminasi lingkungan. Kemudian aktivitas pekerjaan ke-8, membilas alat bekas bahan digunakan. Itu terdapat bahaya, bisa terkena sisa bahan kimia yang korosif dan juga toksik. Untuk resikonya itu bisa luka bakar dan juga iritasi kulit dan mata. Untuk pengendaliannya itu pada eliminasi, gunakan bahan kimia yang kurang berbahaya jika memungkinkan. Dan untuk rekayasanya itu instalasi wastafel khusus bahan kimia, iWash, dan shower darurat. Untuk administrasinya itu SOP pencucian harus ada, pelatihan APD, dan juga pelabelan bahan kimia yang berbahaya. Nah, untuk selanjutnya, formul job safety analysis akan dilanjutkan oleh Tasya Fahira. Selanjutnya yaitu mengenai job safety analysis atau job safety analysis adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dalam suatu pekerjaan atau aktivitas kerja sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, pembuatan JSA ini tuh bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan keselamatan serta kesehatan kerja. Isi dari dokumen JSA ini secara umum itu terdiri dari informasi umum, kemudian langkah-langkah pekerjaan, selanjutnya ada identifikasi bahaya, dan yang terakhir adalah pengendalian bahaya. Kemudian untuk perbedaannya dengan IBPPR, yaitu kalau job safety analysis ini tuh berfokus pada analisis langkah-langkah kerja yang spesifik untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Sedangkan IBPPR ini tuh bersifat lebih umum, mencakup semua potensi bahaya di tempat kerja tanpa harus terikat pada urutan kerja tertentu. Selanjutnya, dalam tabel untuk job safety analysis ini tuh terdiri dari nama perusahaan. Dalam kasus ini, kami menggunakan kasus dari PT RAS Kontraktor Indonesia. Kemudian, untuk nama pekerjaannya, kami memilih kasus untuk pengaspalan jalan di kawasan Jatinangor sepanjang 50 meter. Kemudian, untuk supervisornya adalah Gustian dan nomor JSA-nya adalah nomor 01. Kemudian untuk HSE Departemennya Tasya dan tanggal pekerjaannya diisi 19 Juni 2025. Untuk APD yang digunakan yaitu terdiri dari helm proyek, rompi reflektif, kemudian ada sarung tangan, dan juga sarung tangan tahan panas, kemudian ada sepatu safety, masker respirator, kacamata pelindung, dan earplug atau earmuff. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu terdiri dari nomor, tahapan pekerjaan, dan potensi bahaya. Kemudian ada upaya pengendalian yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada eliminasi, rekayasa, dan administrasi. Untuk tahapan pekerjaan ini ada 7 tahapan yang diawali oleh pertama adalah survei dan pembersihan lahan. Untuk potensi dari kegiatan ini tuh, pertama ada tertusuk benda tajam, kemudian terpeleset, dan juga digigit oleh binatang. Eliminasi yang bisa dilakukan yaitu dengan menyingkirkan sampah dan benda tajam sebelum mulai kerja. Kemudian untuk rekayasanya menggunakan alat bantu seperti cangkul atau sekop, dan administrasinya yaitu briefing ketiga sebelum kerja atau pemetaan area berbahaya. Kemudian yang kedua ada pengukuran dan penandaan area pengaspalan. Untuk potensi bahaya dari kegiatan ini yaitu terpeleset dan tertabrak kendaraan. Kemudian untuk upaya pengendaliannya, yang pertama ada eliminasi, yaitu seperti menutup jalan dari lalu lintas selama pekerjaan. Kemudian untuk rekayasanya pasang barikade dan rambu pengaman, dan administrasi yaitu
pekerja wajib menggunakan rompi reflektif dan juga briefing lalu lintas. Tahapan yang ketiga adalah persiapan alat berat seperti finisher, tandem roller, dan juga asphalt sprayer, yang dimana potensi bahaya dari kegiatan ini yaitu ada kebocoran oli, kemudian mesin yang overheat, dan juga kebakaran. Di mana upaya pengendalian yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah eliminasi seperti memeriksa dan menyervis alat sebelum dipakai, kemudian untuk rekayasa itu memasang sistem pendingin dan proteksi panas, dan terakhir adalah administrasi yaitu operator bersertifikat dan juga dilakukannya SOP pengoperasian. Tahapan kegiatan yang keempat itu ada pemanasan dan pencampuran aspal, di mana dari kegiatan ini itu terdapat potensi bahaya. Yang pertama ada terkena aspal panas, kemudian terpapar uap beracun dan juga terjadinya kebakaran. Yang dimana untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan pertama itu eliminasi seperti menghindari area pencampuran untuk non pekerja, kemudian untuk rekayasa menggunakan sistem ventilasi dan alat tertutup, sedangkan untuk administrasi itu adalah SOP dengan kewajiban APD lengkap seperti masker, sarung tangan yang tahan panas. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kelima yaitu ada penyebaran aspal ke permukaan jalan. Di mana kegiatan ini tuh memiliki potensi bahaya yang pertama seperti terpeleset dan juga kaki terjebur ke aspal panas. Di mana untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan eliminasi seperti menutup area kerja dari orang luar, rekayasanya menggunakan alas kerja dan sepatu tahan panas, kemudian untuk administrasi seperti pekerja dilatih dulu prosedur penyebaran aspal. Kemudian tahapan pekerjaan yang keenam ada pemadatan jalan dengan tandem roller, di mana dari kegiatan ini tuh terdapat potensi bahaya seperti terlindas roller dan juga kebisingan tinggi. Untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan pertama itu eliminasi seperti hanya operator saja yang berada di dekat alat, kemudian rekayasa teknik yaitu seperti klakson otomatis saat mundur dan juga alat peredam suara. Kemudian untuk administrasi yaitu menggunakan earplug dan juga area kerja diawasi oleh pengawas. Untuk tahapan kegiatan atau tahapan pekerjaan yang ketujuh yaitu ada pendinginan dan finishing. Di mana dari kegiatan ini ada potensi bahaya yaitu seperti permukaannya licin dan juga inhalasi asap aspal. Dari kegiatan ini dapat dilakukan upaya pengendalian seperti pertama, eliminasi yaitu menunda akses hingga jalan benar-benar dingin. Kemudian untuk rekayasa tekniknya, memasang pagar pembatas. Dan juga yang terakhir adalah administrasi yaitu informasi ke masyarakat mengenai pembatasan akses. Kemudian selanjutnya ada work permit yang akan dibawakan oleh Gustian. Oke. Jadi ini adalah formulir selanjutnya pada K3, ada work permit dengan definisinya. Ini dokumen perizinan resmi yang wajib diisi dan disetujui sebelum pekerjaan berisiko tinggi dilaksanakan. Tujuannya itu untuk mengontrol aktivitas berbahaya, memastikan keamanan personel dan lingkungan, serta memastikan bahwa semua prosedur keselamatan telah dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. Jadi untuk ukuran sendiri ini terdapat beberapa jenis kegiatan, yaitu ada hot work permit, ada cold work permit, ada work at height permit, ada confined space entry permit, ada electrical work permit, excavation work permit, lifting operation permit, dan juga ada radiologi permit. Untuk perbedaan work permit dengan JSA yang sudah dibahas sebelumnya, jadi untuk JSA sendiri adalah analisis bahaya pekerjaan. Sementara untuk work permit adalah izin resmi yang menyatakan bahwa pekerjaan diizinkan dilakukan setelah semua syarat keselamatan dipenuhi. Untuk tabel work permit seperti ini, di sini terdapat kolom pertama yaitu klasifikasi pekerjaan. Untuk pekerjaan di sini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan klasifikasi pekerjaannya itu termasuk excavation dan juga lifting rigging. Jadi untuk pekerjaannya ini di checklist, kemudian untuk lokasinya itu terdapat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Untuk areanya itu di Stasiun Padalarang. Kemudian plannya itu di Depot Pemeliharaan KCJB Padalarang. Di sini ada nama manajer area, ada Zong Seng Gyu. Kemudian ada nomor telepon. Kemudian di sini ada nama pemohon, ada telepon pemohon, ada nama pengawas, ada telepon pengawas, dan juga ada nama petugas K3-nya. Dan di sebelahnya itu terdapat daftar pekerjaan yang yang akan melakukan yang akan melakukan pekerjaan di lokasi pembangunan ini. Ada pekerja konstruksi, ada pengawas proyek, ada petugas ketiga, ada pekerja administrasi, ada teknisi. Untuk jumlahnya bisa dilihat. Untuk kolom selanjutnya itu adalah perlengkapan kerja. Di sini terdapat alat, mesin, material, dan alat berat yang digunakan selama pekerjaan ini berlangsung. Untuk alat itu ada helm proyek dengan nominalnya ada 50, ada sepatu safety, ada kacamata safety, ada sarung tangan safety, ada pelindung telinga. Kemudian untuk mesin yang digunakan itu ada mesin pengebor tanah dengan jumlahnya ada 5, ada concrete mixer ada 3, ada vibro roller ada 2, ada mesin potong rel ada 4, mesin pemasang rel ada 5. Kemudian untuk materialnya itu ada material rel kereta api, pakai beton, pakai baja struktural, pakai batu agregat, dan juga menggunakan kabel listrik. Untuk alat berat yang digunakan ada ekskavator, ada crane, ada bulldozer, ada dump truck, dan juga ada forklift. Untuk selanjutnya ini ada kolom keselamatan kerja. Jadi di sini berisikan aktivitas, potensi bahaya, dan juga langkah aman pekerjaannya. Untuk aktivitas pertama itu clear area. Terdapat potensi bahayanya adalah terjatuhnya benda berat, kendaraan berat, kecelakaan saat pembersihan area. Langkah aman pekerjaannya itu pastikan area bebas dari material dan rintangan. Lakukan pengecekan rutin di area kerja. Untuk aktivitas kedua itu penggalian tanah. Potensi bahayanya adalah terkubur tanah, kecelakaan akibat mesin berat, jatuhnya material. Langkah aman pekerjaannya itu gunakan APD. Pastikan lubang galian dilindungi dengan baik dan lakukan pengecekan stabilitas tanah. Kemudian aktivitas ketiga ada pemasangan rel. Untuk potensi bahayanya itu ada cedera tangan, tertimpa rel, terjepit alat berat, percikan logam. Untuk pengendaliannya itu gunakan sarung tangan, tahan benturan, dan sepatu safety. Gunakan alat bantu angkat rel secara mekanis dan hindari posisi berdiri di jalur angkat atau muatan rel. Kemudian aktivitas keempat ada penggunaan alat berat. Untuk potensi resikonya itu bisa tertabrak, tergilas, tertimpa, gangguan pada sistem hidrolik atau mekanik. Untuk pengendaliannya itu operator harus bersertifikat. Lakukan inspeksi alat sebelum digunakan, pasang pengaman area kerja, dan jaga jarak aman dari alat berat saat beroperasi. Untuk aktivitas selanjutnya, pengecoran beton. Potensi bahayanya bisa terkena percikan semen, iritasi kulit, terpleset, dan juga kejatuhan cetakan atau logam. Untuk pekerjaan yang amannya itu gunakan APD seperti helm, kacamata, sarung tangan karet, sepatu boot. Lakukan pengecekan backcasting, sediakan akses masuk dan keluar yang aman, serta drainase yang baik. Aktivitas selanjutnya, pemasangan kabel listrik. Potensi bahayanya tersengat listrik, korsleting, bahkan kebakaran. Untuk pengendaliannya itu, upayanya pastikan listrik dalam keadaan mati saat instalasi berlangsung. Gunakan peralatan berstandar SNI, gunakan APD khusus kelistrikan, dan lakukan pengujian setelah pemasangan. Aktivitas terakhir yaitu housekeeping. Untuk potensinya itu bisa tersandung material, terpleset, terkena alat yang tercecer. Untuk pengendaliannya itu bersihkan area kerja secara berkala, buang sampah sesuai tempatnya, simpan alat kerja dengan rapi dan pastikan permukaan lantai tidak licin atau terhalang. Kolom selanjutnya itu ada peralatan keselamatan. Di sini terdiri dari APD, ada list APD, dan juga sebelahnya itu ada perlengkapan keselamatan dan darurat. Jadi list-list di sini itu
yang digunakan dalam kegiatan ini jika terpakai maka di checklist. Di sini ada helm gunakan, ada safety Google, ada earplug dan earmuff, ada sarung tangan karet. Jadi semua yang di checklist di sini adalah APD dan perlengkapan keselamatan darurat yang digunakan dalam pekerjaan. Kemudian untuk kolom selanjutnya di sini adalah validasi izin kerja. Jadi di sini terdapat tiga kolom lagi, ada izin diberikan, ada izin lembur, dan izin dibatalkan. Untuk izin diberikan itu memuat informasi kapan pekerjaan ini mulai dan kapan berhentinya. Kemudian di sini kemudian di sini tuh ada nama pemohonnya, ada nama pengawasnya, kemudian mengetahuinya itu ada manajer area. Di sini terdapat tanda tangan. Jika sudah semua ditandatangan oleh pemohon, pengawas ketiga, dan manajer area, maka work permit bisa dikatakan lolos dan pekerjaan bisa dilanjutkan dengan aman. Oke, selanjutnya adalah investigation report yang akan dilanjutkan kembali oleh Tasya. Oke, untuk selanjutnya adalah investigation report atau laporan investigasi insiden, merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem manajemen K3 yang digunakan untuk mencatat, menganalisis, dan menyelidiki setiap kejadian kecelakaan kerja, nyaris celaka atau near miss, atau insiden lain di tempat kerja. Tujuan dari pembuatan investigation report ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab kejadian, kemudian untuk mengevaluasi faktor-faktor yang terlibat, serta merumuskan tindakan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan prosedur keselamatan dan perlindungan tenaga kerja. Next, selanjutnya kita bahas mengenai tabel. Yang pertama itu tabel untuk investigation report ini terdiri dari A, tabel insiden, di mana ini mencakup tanggal, kemudian waktu, dan pekerjaan. Pada investigation report kali ini, kami menyusun menggunakan kasus pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD. Kemudian untuk lokasinya ada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan untuk areanya di gudang pusat munisi dan untuk plan di ruang terbuka Puspalet. Kemudian di bawahnya itu terdiri dari peralatan kerja, yang itu primer charge, kemudian untuk mesinnya ada mesin detonator, materialnya ada TNT dan juga alat beratnya itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam kasus ini. Kemudian untuk kerugian asetnya seperti detonator aktif yang meledak secara tidak terkendali yang memungkinkan kerusakan peralatan dan juga perlengkapan pemusnahan. Kemudian untuk kerugian lingkungannya itu ada di pencemaran udara dari asap ledakan. Dalam tabel insiden ini juga terdapat kolom tersendiri yang menjelaskan mengenai kronologi. Kronologinya itu dijelaskan adalah sebelum pemusnahan amunisi kadaluarsa dilakukan di Desa Sagara, Garut, TNI AD telah mengikuti prosedur pengamanan standar dan menyatakan lokasi aman. Dua lubang awal berhasil digunakan untuk peledakan, namun ledakan mendadak terjadi saat persiapan di lubang ketiga, menewaskan 13 orang yang mencakup 4 prajurit dan 9 warga. Kemudian TNI AD segera mengevakuasi korban, mengamankan lokasi, dan melakukan investigasi. Investigasi. Lokasi tersebut diketahui juga rutin digunakan dan jauh dari permukiman. Penyebab pastinya ledakan ini masih diselidiki. Kemudian selanjutnya ada tabel mengenai korban, yang dimana ini tuh mencakup nama, kemudian jenis kelamin, dan usia, jabatan, bagian, kemudian cedera, penanganan, LT, dan juga kategori. Pada kasus ini ada dua korban yang kami sebutkan dalam formulir investigation report ini. Yang pertama ada Kolonel CPL Antonius Hermawan dengan jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun. Kemudian untuk jabatannya ini adalah Komandan Tim Pemusnahan. Untuk bagiannya diisi pekerja, sedangkan untuk cedera yang dialami itu kepala,
Dadanya luka pecah, kemudian untuk penanganannya dilakukan evakuasi korban, kemudian pemasangan garis polisi, dan juga sterilisasi polisi. Untuk LT-nya kita strip, kemudian untuk kategorinya adalah fatal. Selanjutnya, korban kedua itu ada Mayor CPL Anda Rohanda, di mana berjenis kelamin laki-laki, untuk usia ini adalah 40 tahun, kemudian untuk jabatannya adalah Wakil Komandan Tim Pemusnah, di mana bagiannya diisi pekerja dan untuk cedera yang dialami itu dada dan perut luka terbuka besar. Untuk penanganannya dilakukan evakuasi korban, pemasangan garis polisi dan juga sterilisasi lokasi. Kemudian untuk LT-nya kami juga strip dan juga untuk kategorinya ini tergolong fatal. Selanjutnya ada tabel investigasi kecelakaan di mana pada tabel ini tuh menjelaskan mengenai penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, yang di mana penyebab langsung ini tuh terbagi lagi menjadi kondisi bahaya dan juga tindakan bahaya. Untuk kondisi bahaya ini adalah pemusnahan amunisi kadaluarsa bersifat tidak stabil dan bisa meledak tanpa pemicu bila terkena panas, tekanan, atau gesekan. Sedangkan untuk tindakan bahayanya, yaitu personil TNI berada terlalu dekat dengan amunisi kadaluarsa yang akan dimusnahkan. Kemudian untuk penyebab tidak langsung terbagi menjadi pribadi dan juga pekerjaan, di mana untuk pribadi adalah kelalaian personil dalam melakukan pemusnahan, kemudian untuk pekerjaannya yaitu kurangnya pengawasan dan prosedur tidak dilakukan dengan baik. Untuk di bawahnya menjelaskan mengenai penyebab dasar dari kejadian ini, yaitu terdiri dari kurangnya prosedur, kurangnya sarana, dan juga kurangnya taat. Selanjutnya ada kolom D, yaitu mengenai perbaikan dan pencegahan, di mana dalam kolom atau tabel ini tuh menjelaskan mengenai jenis tindakan, kemudian rencana tindakan, target, dan wewenang. Untuk jenis tindakan ini ada 4 jenis tindakan, yaitu pertama ada perbaikan prosedur, di mana untuk rencana tindakan yang akan dilakukan itu adalah akan dilakukannya revisi SOP mengenai pemusnahan amunisi kadaluarsa agar lebih aman. Untuk targetnya itu akan dilakukan pada personel TNI yang bertugas meledakan amunisi, kemudian untuk wewenangnya itu ada di TNI AD. Kemudian untuk jenis tindakan yang kedua ada pelatihan ulang petugas, di mana rencana dari tindakan ini tuh adanya pelatihan mengenai penanganan bahan peledak dan simulasi darurat. Untuk targetnya itu terdiri dari personel TNI yang bertugas meledakkan amunisi. Kemudian untuk pewenangnya itu ada di Dislitbang TNI AD dan Pusat Zeni AD. Kemudian untuk yang ketiga, jenis tindakannya itu adalah evaluasi lokal pemusnahan, di mana rencana tindakan yang akan dilakukan itu adalah peninjauan ulang kelayakan lokasi dan radius aman pemusnahan terhadap pemukiman warga. Kemudian untuk targetnya akan ditargetkan kepada tim perencana dan pelaksana kegiatan lapangan, di mana untuk wewenang ini itu ada di TNI AD. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada jenis tindakan mengenai peningkatan pengawasan, di mana dari rencana tindakan yang akan dilakukan itu adalah penambahan prosedur pengawasan secara real time saat proses pemusnahan berlangsung, di mana target ini tuh akan dilakukan pada komandan lapangan dan tim pengawas, dan untuk wewenangnya ada di Komando Atas TNI AD. Selanjutnya, ada juga kolom yang menjelaskan mengenai saksi, kemudian investigation report ini disusun oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa, dan juga mengetahui atau manajer atau kepala areanya itu siapa. Nah, kemudian juga dilengkapi oleh tanggal di mana investigation report ini dibuat. Untuk yang terakhir, ini tuh ada dokumentasi dan catatan di mana ini adalah dokumentasi di mana ketika kejadian itu berlangsung. Untuk yang selanjutnya adalah Emergency Response Plan, di mana ERP adalah rencana sistematis untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, ledakan, bencana alam yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pekerja, peralatan, atau lingkungan proyek.
tujuan dari dilakukannya emergency response plan atau pembuatan dari emergency response plan ini itu adalah untuk melindungi keselamatan dan jiwa pekerja, untuk meminimalkan kerugian terhadap aset dan juga struktur proyek, dan juga menjaga kelangsungan operasi proyek pasca insiden dan memenuhi regulasi ketiga dan standar keselamatan nasional. Untuk dokumen dari emergency response plan ini itu terdiri dari tabel yang dimana ini tuh di sebelah kanan ada, di sebelah kiri, maaf, ada tim tanggap darurat atau emergency response team yang diisi oleh tim IRT PLTMH, kemudian ada rumah sakit terdekat, dan tim pemadam kebakaran, tim SAR atau BPBD, dan juga tim teknisi teknis. Untuk tabel selanjutnya di sebelah kolom tim tanggap darurat itu terdapat tabel yang menjelaskan mengenai potensi keadaan darurat, kemudian fasilitas tanggap darurat, dan juga langkah atau prosedur tanggap darurat. Yang pertama itu ada konsleting listrik pada PLTMH. Untuk fasilitas tanggap daruratnya itu terbagi menjadi sarana dan prasarana. Yang pertama itu untuk sarana ada APAR atau alat pemadam api ringan, kemudian sarung tangan, kunci pemutus arus, dan helm pelindung. Sementara untuk prasarana itu terdiri dari panel distribusi dengan sistem proyeksi dan juga jalur evakuasi. Selanjutnya adalah langkah atau prosedur tanggap darurat, di mana yang pertama itu terdiri dari mematikan sumber listrik utama, kemudian menggunakan APAR jika terjadi percikan api, selanjutnya juga mengevakuasi personel ke titik kumpul, dan yang terakhir adalah menghubungi teknisi listrik dan melaporkan kejadian yang berlangsung. Untuk selanjutnya ada beberapa eh, potensi keadaan darurat lainnya yang akan dijelaskan oleh Gustian. Oke, baik. Untuk potensi keadaan daruratnya selanjutnya itu ada banjir akibat debit air berlebih. Untuk fasilitas tangkap daruratnya bisa dibaca di sini ada sarana, prasarana. Kemudian untuk langkah prosedurnya juga terdapat empat. Ya, terdapat empat. Kemudian itu potensi keadaan daruratnya selanjutnya ada kebakaran kontrol panel. Kemudian membuat juga potensi keadaan darurat untuk kecelakaan kerja pada teknisi. Kemudian terdapat juga ERP untuk longsor di sekitar saluran air. Sarana prasarannya sudah tertulis, bisa dilihat. Kemudian untuk terakhir itu ERP yang perlu dibuat itu ada pipa penstock bocor. Untuk sarananya, prasarannya sama bisa dilihat. Untuk langkah prosedurnya itu bisa tutup katup utama dulu dengan segera. Kemudian untuk pastikan tidak ada orang dekat lokasi pada penstock yang bocor. Ketiga itu lakukan pengurangan tekanan pada pipa penstock. Dan terakhir laporkan dan jadwalkan perbaikan teknis pada pipa penstock yang bocor. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai seluruh dokumen K3. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.